Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati pengurus besar Nahdlatul Ulama, yang kami hormati pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah, yang kami hormati para alim ulama dan pimpinan pondok pesantren yang hadir, yang kami hormati segenap tamu undangan dari unsur tokoh masyarakat, pemerintahan, swasta, pimpinan ormas sosial keagamaan dan partai politik, yang kami hormati jajaran pejabat Bupati Cilacap beserta jajaran Forkopimda, yang kami hormati jajaran pengurus cabang Nahdlatul Ulama Cilacap, yang kami hormati pengurus lembaga dan pimpinan cabang Badan Otonom Nahdlatul Ulama Cilacap, yang kami hormati pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama dan pengurus ranting Nahdlatul Ulama sekabupaten Cilacap. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, khususnya para peserta konferensi cabang Nahdlatul Ulama Cilacap. Dalam kesempatan khutbah iftitah ini, kami akan berbicara lebih ke dalam untuk menguatkan para aktivis agar dalam ber-NU lebih teguh dan terarah. Untuk itu, kami ingin menyampaikan 3 hal pokok yang harus diperpegangi oleh para aktivis Nahdlatul Ulama. 3 hal pokok tadi, yang pertama diajarkan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Ali Maksum, Rais Am pada zamannya. Yang kedua oleh Al-Mukarram Kiai Haji Sahal Mahfud, juga Rais Am pada zamannya. Dan yang ketiga oleh pimpinan Lajnah Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lakpesdam periode pertama. Yang pertama, apa yang oleh beliau Kiai Haji Ali Maksum, karena pada zamannya diberi judul garis-garis besar haruan warga NU. Pertama, karena beliau ahli bahasa Arab, merumuskannya juga dengan bahasa Arab. As-siqatu bi Nahdlatul Ulama. Artinya, setiap warga NU harus yakin dan percaya terhadap NU sebagai salah satu tuntunan yang benar. Tetapi tidak perlu selalu menyalah-nyalahkan, apalagi membenci orang lain. Yang kedua, al-ma'rifatu wal istiqanu bi Nahdlatul Ulama. Setiap warga NU harus menggali ilmu tentang ke-NU-an. Dia menjadi NU disertai dengan ilmu, bukan karena asal ikut-ikutan. Ini penting sekali, terutama dalam proses pembentukan keyakinan warga NU. Yang ketiga, al-amalu bita'alimiha. Setiap warga NU harus mempraktekkan ajaran dan tuntunan NU, yakni tuntunan Islam yang murni, bersumber dari Quran dan Sunnah, yang dijabarkan menurut tata cara yang benar. Sekali lagi, tuntunan Islam yang murni, bersumber dari Quran dan Sunnah Nabi, yang dijabarkan menurut tuntunan
cara yang benar, menurut tata cara yang benar. Yang keempat, al-jihadu fi sabilillah, memperjuangkan NU agar tetap lestari dan berkembang. Di NU hanya dikenal adanya pengabdian dan perjuangan, bukan sukses dan gagal. Yang terakhir, kelima, as-sabru fi sabilillah, sabar dalam ber-NU, baik dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi, dalam menghadapi rintangan atau ketika berhadapan dengan rayuan atau perkataan orang non-NU, serta pihak-pihak yang tidak senang kepada NU. Hadirin dan hadirat yang berbahagia. Yang kedua, Al-Mukarram Kiai Haji Sahal Mahfud telah mengajarkan apa yang beliau sebut visi dan misi NU dengan bahasa yang mudah dipahami. Pertama, meningkatkan kualitas keberagamaan umat. Karena itu para aktivis NU, khususnya para ulamanya, sangat tekun menyelenggarakan pengajian-pengajian dan lembaga-lembaga pendidikan keagamaan, termasuk utamanya pesantren. Dan meningkatkan kualitas keberagaman umat Islam di Kabupaten Cilacap merupakan bagian dari khidmah NU. Lalu upaya formal NU cabang Cilacap adalah bimbingan ibadah haji lewat kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh. Dan untuk musim haji tahun 2024, insya Allah KBYA NU Cilacap akan memimpin dan mendampingi lebih dari 900 orang jamaah. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, bukan umat tapi masyarakat. Artinya seluruh warga negara Republik Indonesia ini diupayakan meningkat kesejahteraan ekonominya oleh Nahdlatul Ulama. Digunakannya kata masyarakat menjelaskan bahwa dalam sektor ini NU tidak hanya ingin meningkatkan kesejahteraan warganya saja, tapi seluruh warga negara Indonesia. Dan ini merupakan amanat muktamar ke-34 NU di Lampung yang disebut dengan khidmat inklusif, kalau tidak salah. Saya tidak ikut ke Lampung. Ketiga, meningkatkan kesadaran bernegara warga NU. Ini ditegaskan pada waktu awal-awal berdirinya NU, mengingat sebagian besar warga NU adalah orang-orang desa yang belum terpelajar pada waktu itu. Ketiga, untuk konteks kekinian, peningkatan kesadaran bernegara warga NU kami nyatakan dalam ungkapan Hubbul Waton Minal Iman, NKRI harga mati, Pancasila jaya. Yang ketiga, ajaran Lakbesdam NU yang disebut kaidah pokok berorganisasi. Kaidah ini memberikan tuntunan warga dan khususnya para aktivis agar dalam berorganisasi bisa mencapai tujuan organisasi secara maksimal. Yang pertama, konsisten dan tegar dalam prinsip. Yang kedua, adil dan kerakyatan dalam orientasi. Yang ketiga, demokratis dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, ilmiah dalam pemecahan masalah. Yang kelima, terbuka dalam manajemen. Yang keenam, realistis dan sistematis dalam perencanaan. Yang ketujuh, profesional dalam kerja. Yang kedelapan,
manusiawi dalam tindakan, dan yang kesembilan, kolesial dalam semangat. Hadirin dan hadirat peserta konferensi dan tamu undangan yang berbahagia. Tanpa bermaksud memamerkan keberhasilan, tapi semata-mata menyampaikan kenikmatan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami nyatakan berkat sedikit banyak NU Cilacap menerapkan 3 ajaran pokok ini, maka beberapa keberhasilan bisa kami kemukakan. Dan yang paling menonjol adalah keberhasilan program yang kami istilahkan program Koin NU, yaitu berdasarkan kaidah kolesial dalam semangat. Kami ajak para warga dan kami atur sedemikian rupa untuk kemaslahatan sosial, kemanusiaan, dan peningkatan kesejahteraan warga dengan berbagai macam program, antara lain dengan ikut menanggulangi bencana yang menimpa, termasuk pemberian sarana bagi pedagang kecil dan membantu renovasi rumah yang kurang layak huni. Untuk lebih menyemangatkan para pelaksana program ini, khususnya petugas lapangan penjemput koin atau kami sebut PLPK, petugas lapangan penjemput koin, bisa kami sampaikan di sini bahwa kami yakin mereka termasuk orang-orang yang dimaksudkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari dengan kalimat beliau yang terkenal. Sopo gelem ngurusi NU, sopo gelem ngurusi NU, tak anggap santriku. Sopo sing dari santriku, tak dongaaken husnul khatimah sak turunane. Betapa tidak, para petugas lapangan pembenjut koinlah orang yang langsung mengamalkan ajaran man dalla ala khair fahuwa kafa'ilih. Barang siapa menunjukkan perbuatan baik, dia sebagai pelaku perbuatan baik itu sendiri. PLPK tidak hanya menunjukkan tentang perbuatan baik dengan bersedekah setiap hari, tapi justru membantu para pemberi infak melakukan infak. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, terima kasih kepada semua pengurus PCNU, Suriah, Tanfidiyah, Mustasar yang telah kerja keras untuk memenuhi khidmat. Apa yang kita capai bersama tentunya di samping atas rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga karena kerja keras panjenengan semua. Periode ini menjadi sesuatu yang sangat spesial, di mana tumbuhnya dan majunya Lazisnu yang merupakan lembaga baru di PCNU Cilacap dengan pengelolaan yang baik dapat menopang dan berkontribusi kepada PCNU, MWCNU, ranting, dan semua banom dan lembaga yang ada. Selain itu, Sisnu atau pendataan warga NU, pembuatan kartu tanda anggota NU juga dipandang sukses dan menjadi peringkat atas di wilayah Jawa Tengah. Ada KBYA NU yang semakin mendapatkan tempat di masyarakat dengan 70% lebih jamaah haji Cilacap ikut bimbingannya. Tentunya badan dan lembaga-lembaga lain yang terus bergerak bersinergi dari tingkat ranting, MWC dan PC, saya apresiasi setinggi-tingginya. Dan alhamdulillah PCNU Cilacap mendapatkan penghargaan dari pengurus wilayah NU Jateng sebagai PCNU terbaik. Para peserta konfercap yang mulia, semua ini belum berakhir. Ada tugas besar untuk pengurus selanjutnya. Untuk itu saya mengajak yang pertama, jaga
Lazisnu bersama-sama seluruh pengurus dari tingkat ranting, MPC dan PC untuk terus bergerak menjaga dan meningkatkan koin NU. Patuhi aturan yang ada dan buatlah program yang tepat di masyarakat. Dan yang paling penting, laporkan kepada pengurus cabang. Yang kedua, kelolalah organisasi dengan baik. Buatlah tata kelola dengan panduan Perkum. Buatlah tata kelola keuangan, tata kelola administrasi yang akan menunjang kegiatan-kegiatan organisasi dengan baik dan transparan. Yang ketiga, di bidang ekonomi sudah saatnya pengurus cabang Nahdlatul Ulama Cilacap membuat badan usaha milik NU. Ambil potensi ekonomi yang ada dan kelolalah yang baik seperti mengelola Lazisnu. Dan saya yakin nanti akan dapat kepercayaan masyarakat. Apabila NU bergerak bersama dan menuju satuan yang sama, menuju satu tujuan yang sama, NU pasti akan ngedabe-dabe. Demikianlah khutbah iftitah kami. Mudah-mudahan bisa dipegangi oleh para warga NU, khususnya para aktivis. Dan akhirnya kami sampaikan selamat berkonferensi, juga doa mudah-mudahan konferensi kita kali ini menghasilkan keputusan-keputusan yang bermanfaat baik bagi NU sendiri maupun bagi warga masyarakat yang lain. Demikianlah, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.